perlawanan. Oke. Dan pilihannya masih di second pick ya. Masih di right side. Tapi gak masalah sih ngelihat dari perolehan di game sebelumnya juga. Dampaknya positif ya untuk RRQ juga. Hero-nya aja nih yang akan terbatas. Risk karena Fanny dan juga Loi menurut gue tetap penting siapapun lawannya. Ya, dan sekarang udah nggak ada lagi Matilda yang tadi sempat membuat RRQ mendapatkan banyak sekali keuntungan, terutama untuk mobilitas yang tinggi, Lukas ataupun jungle-jungle lain yang bisa diambil fighter-fighter itu akan dipermudah juga rotasinya dengan adanya Matilda yang sekarang sudah mulai di-ban. Dengan adanya Hayabusa yang masuk dalam fase banning pertama ini, kita bakal ngeliat nih, sepertinya mereka bakal coba untuk main backline lagi. Cecilian mungkin yang akan kembali dibawakan. Setuju. Untuk Cecilian tadi udah oke. Karena memang tempo yang kayak tadi lah bisa dibilang itu tempo yang bagus untuk Cecilian ya. Oke. Tapi matchup gift itu loh yang agak berat. Tapi kalau Cecilian gold lane yang mungkin gak late game banget. Sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalau misalkan dari jungle-nya juga udah damage, kayak gold juga damage, itu nanti jadi terlalu over kan. Nah, makanya kayak mendingan ratain aja Hilda bahkan itu oleh orang Harit open. Harit sih harusnya dari most pick hero juga untuk Aurora Turki. Meskipun ya Suyo pun jadi pilihan yang mahal ya. Iya, tukarnya mana nih menurut Suyo sih kok sekarang ya. Hah? Menurut gue sekarang Suyo mahal banget. Tapi balik lagi kalau memang Aurora berpikir dengan Haritnya nanti jungle bisa diatur, ya nggak apa juga. Soalnya ada trade Granger ya. Iya, Granger. Harit kan misalkan kita ngomongin dulu jungle Suyo Joy. Ya. Sekarang kan nggak always nggak selalu gitu kan. Dari Suyo lawan Joy masih bisa ditukar ke Hanzo juga. Jadi Harit ini menurut gue dulu masalahnya adalah Harit sama Joy ini sama-sama magic. Jadi kayak terlalu banyak magic. Sekarang bisa ditukar kayak ada Hanzo salah satunya. Oke, dan untuk RRQ Hoshi menjawabnya dengan apa? Jushin kah? Untuk kali ini yang mereka akan bawakan sebagai pick pertama atau Harit terlebih dahulu untuk Toy. Dan Harit sudah mulai muncul. Harit Jushin. Jushin. Mungkin ya. Mungkin Jushin nanti dulu kali. Nah, tadi Jushin pun ada di phase kedua untuk bandnya. Gue rasa untuk sekarang ya dari gue nggak lihat semua stream sih sebenarnya, tapi kayak memang dari Jushin khususnya baru Yeskiel sih yang kemarin gue lihat bisa main dengan baik dan sempurna ya untuk Jushin. Oke. Dan ini juga pemilihan Kalea lagi-lagi masih fleksibel ya untuk RRQ. Ya. Oh iya. Kita mengetahui ada data mengatakan Dairon bermain Kalea EXP juga. Oh, terlihat dari campnya Toy. Sangat tenang ya dengan service pertama yang ada di Mobile Master ini. Tapi Aurora Turki, wow, mereka bermain ada game aggressions lagi pastinya dengan membawa Jauhead Suyo combo serta Granger yang tadi dipegang oleh Toy. Langsung Lukas lagi dibikin super flex berarti sekarang Kalea bisa roam bisa XP Kalea. Lukas bisa XP bisa jungle. Iya. Dua flex kayak gini tuh bikin ya Aurora juga udah nggak bakal bisa mikir lagi kemana nih, udah nggak usah dipikirin juga, nggak bakal ketemu soalnya kan jawabannya. Oke. Tapi yang udah pasti mid lane ya yang belum kelihatan dari kedua belah tim ini. Iya boleh ya. Tapi Cici dulu yang sudah ditutup memang respect ya terhadap Lunar itu sendiri. Midnya kah kembali? Seperti Yves tadi yang seperti Iya harusnya sih. Cecil atau bahkan Farsha juga si oke nge-outrun Granger juga loh. Gue ngerinya tuh Cecilia dipakai sama RRQ. Takutnya kita Rins kan. Ban aja gak sih? Bisa jadi ban aja. Kayak mungkin untuk Aurora Turki kalau memang mau target mid lane, Cecil, Yves, dua opsi yang paling bagus. Ini masalahnya masih ada Jushin juga loh yang terbuka ya. Dan ternyata Badang yang mereka lebih prefer karena jujur dengan dua super flex pick dari RRQ Hoshi lagi-lagi sangat beresiko ya. Dengan kombinasi kalau sampai Badang diambil lagi oleh Dairon. Ngeri ya. Iya. Karena referensinya dari Aurora tetap di Lukas Jungle harusnya. Ya. Oke. Dan ban lagi kah ke arah EXP? Atau emang mau tutup aja hero-hero dari Rosa? Sebenarnya kalau bicara tentang pool hero ya, Rosa juga lumayan banyak kan. Satu hal yang cukup mencolok itu ada Lilia-nya sebenarnya. Lilia. Pada zamannya Rosa di M4 pakai Farsha. Benar. Gue suka sih pas pakai Farshanya gitu kan. Berani banget untuk ngebuka Vitar Astrek. Tapi ya balik lagi ada Jushin. Dan kalau gue rasa Aurora ngambil Jushin agak sedikit nantang sih jatuhnya. Kayak siapa yang mau diangkat, Harit lompat terus. Lukas ada imun. Kalea yang sekali lompat langsung mundur lagi.
Sisinya jadi agak kurang berfungsi nggak maksimal sebenarnya kalau di Aurora ya. Kalau di RRQ juga sebenarnya masih oke aja ya. Cuman kalau asumsinya dari kaliannya di ROM hitnya masih belum terlalu itu connect ya. Biasanya kan lebih ke damager aja. Ya, sinerginya kurang dapat jadinya kan. Dan last pending dari Aurora Turki ada Hanzo, tapi kali ini Valentina yang terlepas memang justru mereka amankan. Dan itu yang bakal jadi salah satu PR juga nih untuk apapun pilihan mid lane nanti untuk Aurora Turki. Ya itu salah satu ini gak sih hero power juga buat Rosa ya. Valentina dan itu di first Keluar akhirnya ya. yang sudah sempat disinggung. EXP yang butuh durability besar dan areal yang besar juga sih harusnya. Dua tuh harus. Highlights. Dua bisa. Halos badan yang oke juga, revitalize gitu kan. Kalau gue nanti bisa Karena tactical satu. ini juga Valentina masih super flex lagi nih. Tiba-tiba Valentinanya EXP gimana? Wah, tapi kan nggak ada Lukas ya. Jadi ya Lukas. Sebenarnya pernah ya kayak gitu ya. Pernah. Special case ya. Spesial. Jungle gue pernah jungle. Pernah ya? Pernah. Goten Gue juga pernah nih pernah. Kadera. Goten juga pernah. Hai pernah. Iya benar-benar. Dan Dan oke. oke. Iya. Cari aman sih kalau ngeliat dari Blue ya. Ya, kayak last pick untuk menentukan kembali nih kemana larinya Lukas dan juga Kalea. Kalian Romer Lukas Jackal sih. Oke, berarti Sampai dulu ya. EXP ya. EXP untuk match up dengan matchup Blue ya. match up dulu. Fovia udah nggak ada juga. Tyrant. Cici udah nggak ada juga. Kalau mau hero jalan apa Khalid? Kali. Kali TXP. Atau ambil jungle, kalau jungle apa Link? Oh, debut dari Guinevere. Oke. Tyrant ini harusnya Alia sih. Harusnya ya. Harusnya ya. Win Atau from ya. bikin yang win. Gak win room kayaknya. Iya ya. Paling make sense memang Widok. Idok yang win. Oke. Tyrant yang pakai Kalea. Wow, hero-hero jarak dekat nih ya bakal menjadi game baku hantam sepertinya. Yap. Inisiasi yang area yang besar juga. Jangan lupakan Aurora mereka punya power agresif ya dengan combo Jowhead Farsa di midnya. Dan kita akan melihat apakah RRQ Hoshi akan mempertahankan 100% game rate mereka ataukah Aurora Turkey yang akan menjadi satu pemecah game rate tersebut. Kita akan lihat sama-sama pastinya untuk di game yang kedua di Best of the Series match yang pertama untuk hari terakhir di babak group stage. Let's go to the line of down, Radit dan Lim Kocho. Terima kasih banyak Aul dan kita akan segera masuk ke dalam Land of Down match perdana di hari ini di mana Savage telah didapatkan di game yang pertama. Dan apakah mereka mampu untuk mendapatkan Savage kedua mungkin di game kedua antara Aurora Turkey versus RRQ Hoshi. So let's go to the Land of Down. Dari dengan Lukas Jungle ya. Sama juga dengan Suyo. Yang dimana kita akan melihat pattern yang mungkin mirip dengan sebelumnya. Tapi ketika ada Jowhead, dimanapun Jowhead ini ya, pasti akan mempercepat dari jungle di tim tersebut. Mungkin ada sedikit perbedaan karena di mid lane Rosa bisa bermain dengan lumayan agresif, lebih agresif daripada sebelumnya. Karena Cecilia namanya paling jadi stun. Wah, ini cukup berbahaya. Rins terkena efek stun dari Blade Surge, dikejar oleh Rosa yang membuka Wings by Wings. Untungnya masih ada cover dari Idok ya. Dan Players Emblem, 2 Brave Smite, bahkan Valentina juga Brave Smite. Sustain juga kan, dan wah ini Apex Wah, cukup berbahaya. Susujin, apakah bisa di pick off? Apex 47 justru the round play. Susujin nih bos. darahnya tadi langsung nembak lagi ya. Naik lagi tadi dari darahnya. Tapi ya balik lagi nih, mungkin dari yang belum tahu itu efek dari Killing Spree juga kawan ya. Iya ya, kelihatan banget kan dampak untuk fighter yang pakai Killing Spree itu bakal efek. Iya, 30% HP dari musuh langsung bisa ke-trigger dan itu membuat Susujin bisa nge-regain lagi HP-nya serta memberikan outplay yang sangat-sangat baik dari agresif movement Apex 47. Kita lihat gimana RRQ sekarang memang akan coba bergerak ke arah bagian bawah. Karena head to head Dairen dan juga Lunar sepertinya agak sedikit tertinggal dan harus bermain jauh lebih hati-hati dibandingkan Lunar yang lebih bisa ngasih poking damage nih ke arah Dairen. Tahan dikit temponya ya, mungkin tempurnya tuh memang di tempat yang udah di setup dengan rapi. Jadi lebih enak juga setupnya. Wah, kemarin dikasih 4 nih, karena kita butuh badan di tertawa. Wah, tapi masalahnya setup dari RRQ matang banget ya, 3 member dari mereka bersiap juga di belakang dan membuat Aurora Turkey harus terbagi harusnya karena Dairen sudah bersiap Tunnel Spike yang dituju utama adalah Apex 47. Mereka survive slam, instant pick off, retribusi dari Susujin berhasil meletar oleh Tama. Dan sekarang memang terkena efek dari split stun, tapi justru Susujin percaya diri untuk membawa Lunar masuk ke dalam zona berbahaya. Lunar terpaksa tertrigger flickernya dan untungnya ada Rins
yang berhasil mengeksekusi dengan flicker Feather Ice Strike ke bagian depan. Dan itu tamparan untuk orang Turki. Itu dia, dan gak bisa di cancel tadi, gak ada lagi cancellation skill yang dimiliki Aurora Turki sehingga Rins bebas. Sampai di tetes terakhir Feather Ice Strike yang masih connect ke arah Rosa. Agresif play mulai terlihat lagi. Wow, itu lagi-lagi L flicker ya. Rins ditunjukkan di menit kedua tadi dan dia kalkulasinya tepat karena nggak ada player dari orang Turki yang bisa meng-cancel Feather Ice Strike-nya. Jadi dia pede banget. Oh, apa yang seperti itu, Steven? Berhasil mengeluarkan ejector juga Unstoppable Force. Rins yang dituju. Gak ada yang flicker membuat Rins eksekusi. Dan Idok kali ini cukup low. Dipaksa mundur terlebih dahulu. Iya, karena nggak ada flicker sih, tadi flicker dipakai untuk offense kan. Jadi lumayan banget nih pergerakan dari Aurora Turki yang bisa kita bilang mereka tuh nggak kenal nyerah. Ketika ini diambil dari mereka, mereka coba untuk ambil balik, lihat levelnya. Bahkan dengan Turtle yang saya kira masuk Sujin, Kian juga kalah. Iya, ini udah mulai dikejar lagi sama Aurora ya, sedikit demi sedikit. Dan masalahnya mungkin nanti pada saat setup di turtle kedua nih, karena kondisinya dengan gak ada perbedaan seperti ini harus lebih matang nanti untuk ambush spot dari Idok terutama. Yang tadi udah sempat kita lihat, dia sadar Apex 47 di mana, dia pakai special migrations dan on point ke arah Apex 47. Oh, kayak sekarang, special migrations, penalty Quayam, kombinasi skill karena Lunar, pola lebih cepat dari Rins, membuka Ice Strike, dan masih tercancel dan berhasil memang mendapatkan target yang dituju Lunar down. Gak adanya Feather Ice Strike dari Rosa, ini akan membuat Turtle sepertinya bisa diamankan terlebih dahulu, tapi Sujin cukup low, mencoba untuk escape, gagal sepertinya cover yang dilakukan oleh Rins dan juga Idok. Dari flick racing yang gagal, Apex 47 justru malah terkena efek knock up dari Turtle Strike Tyrant. Dan mereka harus regroup dan sambil menunggu Turtle kedua di setup oleh Aurora Turki. Agak kepentok tadi sebenarnya dari Sujin ya, jadi nggak bisa keluar, tapi Turtle Kali ini Special Migration lagi-lagi tepat sekali cover pun diterima oleh Zaman Persediatif kan. Tapi mampukah Toy menyelamatkan Turtle-nya? Enggak, ternyata follow up-nya ke arah Apex seperti apa memang berhasil. Tapi Araki Hoshi kehilangan Turtle dan sekarang nggak perfect Turtle lagi. jadi goldnya pun mulai ketarik nih. Masalah yang cukup serius, RRQ mereka nggak boleh lagi terburu-buru, mereka harus sadar sekarang. XP-nya setara, goldnya pun setara, dan gue lumayan mengkhawatirkan nih. Toy yang dari tadi belum join nantinya akan menjadi main point dari RRQ juga. Kita harus dikhawatirkan sama Aurora. Oh, Tidal Strike, Dairen. Ini bakal cukup merepotkan sebenarnya karena banyak banget efek sisi dari Araki Hoshi ya. Bisa Tsunami Slam, Special Migrations, Tidal Strike itu yang bakal merepotkan sekali untuk lini depan dari Aurora Turki. Dan gimana caranya ngasih space dulu untuk Toy agar items yang dibutuhkan selesai, contohnya kayak Sarium Set sekarang, ini harusnya udah bisa mulai join sih untuk Toy ke arah tim fight-nya. Bisa masih direct lah ya. Iya. Walaupun kalau dibilang kembali nanti ketika Holy mungkin. Jadi Holy Crystal udah bisa enak banget dan Prince. Siap. Mungkin kita strike ini untuk usir dan defense juga. Oke. Masih belum ada pick off yang dilakukan oleh Apex 47 ya, karena baru saja ejector yang digunakan hanya untuk mengamankan lava golem dari Araki Hoshi, dan justru hal-hal kecil kayak gitu yang ngebuat sekarang udah gak ada perbedaan gold lagi nih. Udah dipegang sama Aurora tapi nggak jauh sih. Ya untuk beberapa pattern yang jalan duluan juga nanti bisa langsung ngebalikin goldnya. Apa sih? Oh no, berbahaya. Dairen memang terkena ejector tapi di tempat yang sama, sehingga dia nggak berpindah sama sekali ke arah member dari Aurora Turki. Dan harus aware karena kali ini Rosa membuka Feather Ice Strike di zona yang berbahaya di depan seorang Sujin. Dia langsung menutup kembali Feather Ice Strike-nya. Tapi dia nge-trigger Unleash the Beast berarti. Iya. Untuk lokasi yang dimana kita tahu dia harus kumpulin lagi energinya kan. Lumayan lama dan lumayan butuh waktu. Seenggaknya untuk next starter kalau memang setup dari Aurora yang cepet banget, harusnya Unleash the Beast masih belum ready. Ini 10 detik ya sebelum Turtle yang ketiga muncul. Dan ketika Apex 47 mempersiapkan ejector, sudah pasti semua member dari Araki Hoshi harus dipaksa mundur terlebih dahulu menjauh agar mereka setidaknya nggak kehilangan spell yang mereka miliki. Feather Ice Strike kembali di copy dan Araki siap untuk kontes di Turtle yang ketiga. Mereka bawa Toy ini, mereka kalian dengan bawa gold lanernya tapi di atas lihat. Motor Turret harus direlakan juga. Ini mau nggak mau mereka harus dapat keuntungan di Turtle-nya ya. Nggak boleh sampai ada misretribution dari Sujin. Sama-sama di level 10. Tapi akan seperti apa tim fight-nya? Karena Luna di bagian depan dan Idok gagal mendapatkan Apex 47. Feather Ice Strike beradu dengan Feather Ice Strike. Sebenarnya dibuka oleh Lunar dan sepertinya masih ditahan. Tapi lihat retribution dari Sujin berhasil mendapatkan Turtle yang ketiga. Dikejar Rosanya seperti flicker dan menjauh member-member dari Aurora Turki. Memang mereka berhasil escape, tapi RRQ yang mendapatkan keuntungan. Iya. Keuntungan hanya di Turtle aja, tapi mid-nya terbuka. Bisa banget dipaksakan dan ya, Ranki bisa dapetin mid. Ini semua berkat Dairen yang bisa memberikan efek healing effect-nya ya. Itu yang membuat mereka sustain banget dan kali ini gak ada yang low. Mereka masih bisa team fight lagi.
Dan meskipun ada Feather Ice Strike yang dibuka, nggak ada yang bisa dilakukan oleh Aurora Turki untuk mendapatkan player dari RRQ. Tapi 1v1 situation, TNC versus Sutujin mencoba untuk menunggu flash combo. Dan itu dia mendapatkan. Masih bisa menghindari Blasters, TNC dikejar, Rins pun join in. Dan sepertinya eksekusi akan dilakukan oleh Rins, tapi nggak mau terlalu greedy. Nggak mau berkomit, Shockwave Blast dikeluarkan dan berhasil mengeksekusi TNC di bagian atas dengan satu tembakan dari Unleash the Beast-nya. Tapi bayarannya Toy harus tumbang juga di sisi river tadi di arah mid lane. Toy harus hilang, top lane akan menjadi bonus pasti untuk RRQ. Namun selalu masih ada kompensasi yang diterima oleh Aurora Turki. Iya, dan mereka selalu bisa mengejar sih. Semua gold lead dari RRQ nggak pernah ada di atas 1000 gold. Lagi-lagi trade yang mereka lakukan itu benar-benar berhasil mereka jalankan. Dan meskipun dari poin kill kita lihat RRQ jauh leading di atas dari Aurora. Tapi Aurora mereka masih siap untuk kontes di Lord selanjutnya. Barang yang sama ya, Hunter Strike dan War Axe. Perbedaannya hanya di next item aja. Sotsuji mungkin akan lebih cepat sedikit karena memang item itu juga nggak terlalu mahal juga kan. Bisa aja nanti ke Queen Swing langsung. Dan ngeliat dari posisinya Aurora Turki, mungkin mereka bisa manfaatin si Gibum yang sekarang bisa diajak team fight juga dengan satu stack harusnya dari Sky Piercer. Retaliation 10% belum main banget. Iya, setengahnya kita bakal lihat 5v5 ya. Dari tadi selalu si Gibum dikasih space dulu untuk mendapatkan beberapa item penting yang dia butuhkan. Contohnya seperti penetration, seperti Hunter Strike, yang sekarang memang akan membuat damage yang dihasilkan sakit. Tapi Dairen, wow, agak sedikit miss dari penggunaan flickernya. Dan itu menjadi informasi yang diterima oleh Aurora pada saat setup Lord kali ini. Karena ini nggak akan dilepaskan dengan secara gratis. Tapi Dairen kembali menjawab dengan Tsunami Slam. Apex for the Seven menghindari dari flicker. Unstoppable Force karena Rins masih bisa digocek. Rins berhasil mendapatkan momen outplay, bahkan Feather Ice Strike Kompian yang membuat Apex for the Seven justru terpick off. Di sisi lain Rosa pun down, dan Tura Toy yang juga susah mengecekkan dari si Gibum yang dikejar. Let's come, oh my god, hampir saja bisa mendapatkan double ke arah TNZ. Wow, sekarang Lord terbuka dengan cukup bebas. Tersisa Tianzi seorang diri dan gak bakal bisa dikontes juga. Bermula dari Dairen yang coba dengan Tsunami Slam yang memang Dairen jadi korban. Tapi gak ada masalah sama sekali. Dan masih mau dicoba kontes sepertinya. Wow, TNZ coba untuk maju. Susujin memang di bagian depan dan sekarang split. Ada retribution didapatkan oleh Dai. Berhasil menyelamatkan RRQ Hoshi dari TNZ yang coba untuk menculiknya. Tapi kali ini Lunar memang sudah kehilangan split-splitnya. RRQ nggak boleh terlalu greedy, mereka harus bermain lebih aman lagi. Mengingat Idok yang nggak ada, mungkin agak sedikit kekurangan efek sisi. Tapi sepertinya Sutujin masih ingin coba lebih. Feather Ice Copy yang kembali dibuka dari Rins. Target yang terlihat adalah Lunar. Sutujin menahan cukup banyak damage dari Rosa. Tapi masuknya Toy membuka Summon Force. Dipukul mundur semua member dari Aurora Turki. Memang kehilangan Rins, tapi lihat korban jiwa dari Aurora ada 2 di sana. Lunar dan si Gibum mau nggak mau nih. Mereka harus defense dengan bertiga aja. Lord yang di slow push di bagian top lane lagi-lagi bakal menjadi ancaman yang makin serius. Toy dengan Holy Crystal yang udah jadi, ini dia. Damage yang paling besar dari RRQ sudah siap dan lihat. Wah, ini sih damage sudah cukup buat bisa makan Apex for Seven meskipun masih bisa pindah dengannya. Unstoppable Force. Tapi Toy memberikan damage yang cukup untuk mendorong 3 member dari Aurora Turki ke dalam area base mereka. Semua yang bisa didapatkan. RRQ Hoshi masih menunggu kedatangan dari Rins yang kayaknya masih bisa sih untuk timingnya tepat dengan wave minion yang bergerak. Bisa juga ya. Pasifnya udah nggak ada. Udah mau menit 12 juga sih sebetulnya. Dari masalah, walaupun semua pasifnya udah hilang, tapi melihat dari map control yang bisa banget nih dipegang oleh RRQ Hoshi. Idok udah langsung di depan, udah ngejaga. Idoknya juga nggak gampang dipunish ya. Karena dia punya lompatan bisa dipakai untuk defensif juga. Kayak semua hero dari RRQ ini bisa jam, bikin susah banget untuk ditangkap. Apalagi stun pastinya juga minim dari Aurora Turki. Kita bisa lihat dari gold grab-nya. Di awal mungkin ya bisa terbilang standar, tapi tiba-tiba nice banget langsung untuk RRQ. 5.000 gold lead kali ini. Dan wow, berarti kalau sampai ini kondisinya lagi-lagi RRQ mendapatkan kemenangan, mereka sudah 54 hari tanpa kekalahan game sama sekali semenjak di SPS Season 6 lalu Asia Pacific. Dan ini benar-benar membuktikan bahwa mereka sangat-sangat solid dan konsisten ya. Bahkan kita bisa bilang dari semua playernya leading gold. Lunar kali ini dipegang oleh Sutujin. Tsunami Slam ke apa? Apex for the Seven masih berhasil dihindari, tapi nggak dengan Lunar yang tertinggal seorang diri. Shockwave Flash sangat meyakinkan, Toy pun masuk dan Summon Force. Tabrak. 3 member hilang. Double kill untuk Sutujin. Feather Ice Strike sebagai balasan dari Rosa, tapi lihat Gunnar Rins seorang diri. Dia jump ke dalam area pertahanan Aurora Turki.
dan memang berhasil mendapatkan target keempat dari Aurora. Tapi sekarang tersisa Tianzi seorang diri dan bakal coba untuk dipaksa. Ini nggak bisa sepertinya karena 4 melawan 1. Ido. Ido berhasil menangkap TNG dan terwipe sudah RRQ tanpa kekalahan.